Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ponorojo Records. Wih, setelah lama tidak mengudara. Setelah lama tidak mengudara karena repot. Repot kabeh. Ponorojo repot. Ponorojo repot. Karena ya repot. Kokean lonceng kesediaan wong. Ponorojo repot. Akhirnya malam ini ya guys. Akhirnya malam ini dapat kesempatan buat take podcast lagi. Podcast lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi malam ini agak berbeda dengan malam-malam lainnya guys. Wih, apa lagi Mas? Kita membahas tentang musik dan skena. Ya. Nah, malam ini agak berbeda. Apa itu Mas? Ini kita kedatangan kawan, Ya. gitu, mbak-mbak, Ya. gitu, dari sebuah komunitas yang namanya World Clean Up Day. Aku meh nonton tawa. Gen bareng toh. Gen ketok kompak no lho. Kompak apa suara merdeka? Waduh. Nganggo mikir sik dadi rada ra kenek, Mas. Angel kok. Oke. Ya wes. Seperti yang kita tahu, isu yang sedang viral saat ini kan kemarin-kemarin ya. Maksudnya bukan saat ini. Kemarin-kemarin itu kan bakaran tuh si Putri Cempo. Oh ya. Tempat pembuangan akhir, ya, Mbak, ya. Tempat pembuangan akhir di Kota Solo di Mojosongo itu terbakar hebat, bahkan sampai membutuhkan waktu beberapa hari ya. Minggu. Oh, malah minggu. Iya. Beberapa minggu untuk memadamkannya. Sampai bener-bener padam ya. Aku nggak ngerti saat ini sudah padam atau belum, saya belum update lagi. Tapi yang jelas itu cukup menimbulkan apa ya, kepanikan. Warawiri helikopter nggawa banyu, lagi ngerti aku kuwi jiku eneng di waduk cengklek. Diusung nganggo jeligan gede duduk siram ke kono. Nah, tapi sebenarnya kan akar permasalahannya bukan api atau suhu atau apa ya. Akar permasalahannya kan adalah sampah. Sampah yang menggunung gitu ya. Yeah. Nah, itu mungkin karena ada beberapa persoalan tentang manajemen sampah. Nah, menurut saya ya, yang selama ini belum teratasi dengan baik. Nah, ini malam ini kita kedatangan oleh kawan-kawan dari komunitas World Clean Up Day. Nah, di sini mungkin bisa dikenalkan. Perkenalkan Mbak. Halo, terima kasih Mas Sami-sami. sudah ngundang ke sini ya. Iya. Wah, cowok-cowok semua ini saya jadi agak grogi gitu. Makan cantik sendiri ya? Iya, perkenalkan saya Septi dari WCD Jawa Tengah. Oh iya. WCD Jawa Tengah. Iya. Berarti ada WCD Indonesia dong, Pak? Ada. Oh. Kebetulan saya sekjennya juga. Karena nggak mau bilang sekjen, tadi udah dibilang, Mbak kamu dari ormas mana pakai nama sekjen? Iya. Iya, tadi pas pertama kali datang ada obrolan, ini kebetulan ada sekjennya dari Sekjen Jawa Tengah. Waduh, aku langsung kepikiran Partai Gerindra. Aku langsung kepikiran Pemuda Pancasila, DPP. Nah ya, oke. Apapun itulah ya. Tapi sebenarnya ini kan komunitas ya Mbak ya? Kita gerakan, lebih ke gerakan. Iya, maksudnya lebih ke komunitas berarti. Iya, komunitas. Komunitas yang Mbak, nah aku sih ngomong mungkin ora terlalu bijak. Bisa nggak diceritakan tentang pergerakan WCD ini seperti apa sebenarnya? Oke, terima kasih. Kalau WCD sendiri itu sebenarnya adalah sebuah gerakan. Jadi kita puncaknya di bulan September minggu ketiga biasanya. Iya, kita ada NGO yang menaungi, dan kita ada di 193 negara. NGO apa Mbak? Sorry. Let's do it. Oke, let's do it. Ya, let's do it ya, bukan do it ya. Iya. Bukan just do it ya? Iya, bukan. Wah, untung orang nyebut merek. Oke. Itu dari mana Mbak?
Estonia, sebuah negara kecil yang bersih itu Hmm. di Eropa. Jadi memang karena ya permasalahan isu sampah ini kan di beberapa negara sepertinya kan sangat ini ya apa benar-benar belum terselesaikan. Jadi Iya. kemudian timbul ide untuk membangun sebuah NGO gitu, mengajak seluruh masyarakat di dunia gitulah Oh intinya iya. untuk bukan hanya bersih-bersih sih sebenarnya, tapi lebih ke mengubah perilaku manusia gitu. Oke. Oke. Itu tarik mundur lagi ya Mbak ya. Iya. Sejak tahun berapa sih? Kalau di Estonia sejak tahun 2004, tapi kalau di Indonesia globalnya sejak tahun 2018. Sejak tahun 2018. Iya. Sekarang sudah berapa ratus juta orang yang tergabung? Kalau di total sudah sekitar 24 juta. Itu seluruh Indonesia. Oh, Indonesia aja tuh, Mbak? Indonesia Oh, aja. mantap ya. Oh. 24 juta. Nyapres menang gue gas. Iya sebenarnya. Boleh itu. Kok nggak kepikiran ya? Iya, Mbak kalau mau nyapres boleh itu Iya, 24 pilih juta. saya ya. Wah, asik wi. Asik wi. Negaranya resik. Ya. Nah pasti Wah, pilih saya. saya dukung Mbak untuk Mbak Septi. apa? Oke, Mbak. Walking Day dari 2018 sampai saat ini sudah 24 juta dan itu aktif. Kurang lebih ada sekitar 7%-nya lah yang core team ya. Karena kita kan nggak semuanya itu digerakkan oleh relawan, tapi ada core team di setiap daerahnya gitu. Oh, gitu. Koordinator tim. Iya, Korwil gitu ya. iya. Pokoknya intinya panitianya gitu kalau bahasa Oh, iya, Indonesia. iya. Oh, panitera. Panitianya ada di Indonesia. Tetap berpusat di Jakarta? Iya, tetap berpusat di Jakarta. Oh, Tetapi juga di semua wilayah ada, kita ada di 38 provinsi. semuanya Oh, ada tersebar ya. di semuanya Ada. ya? Semuanya ada. Jadi kalau misalnya masnya kemana nyasar, oh Mbak ada teman WCD di sini nggak? Ada. Oh, gitu ya. Iya. Padahal yang kita cari yang nyasar itu ya. Biasanya harus nyasar seneng. Oke, balik lagi ke pergerakannya Mbak. Pergerakannya sejauh ini sampai mana sih? Maksudnya Apa aja? apa aja? Oke, mungkin kalau dirunut dari tahun 2018 ya, Ya. kita awalnya gerakan yang mengajak masyarakat untuk bersih-bersih. Jadi bersih-bersih di lingkungan, bersih-bersih Mm-mm. di sungai, Mm-mm. di laut Mm-mm. gitu. Tetapi mulai pandemi itu kita agak menurun sedikit gitu. Menurun apanya Mbak? Apa ya? Mungkin di luar kan kita nggak boleh bertemu banyak orang, belum boleh Mengurangi keluar, aktivitas iya. gitu. Tapi kita tetap melakukan bersih-bersih juga, namanya digital clean up. Digital clean up itu HP kita kan cepat panas tuh kadang, Iya, iya. nah, game atau apa. Hah? Mas mesti suka screenshot kan, Iya. terus Mm-mm. tapi nggak dibaca atau dilakuin. Nah itu sebenarnya kan sampah yang harusnya nggak penting gitulah. Itu menghasilkan Oh. karbon sebenarnya. Oh. Dan kalau di udara itu berbahaya juga. Makanya HP-nya cepat panas. Terus ini memorinya cepat habis ya, Iya, kan betul. dikiranya gitu. Iya Padahal ya iya. hal-hal kayak gitu. Nah, itu pandemi. Terus setelah pandemi selesai kita mulai naik level lagi bahwa kita nggak cuma bersih-bersih tapi gimana kita udah mengelola. Mengelola. Iya, Oke. kita berupaya untuk kalau kita clean up itu udah zero waste landfill gitu bahasa Jawa nih gitu. Bahasa Jawane Kuwi zero waste landfill. landfill. Kuwi bahasa Jawa aku ra mudeng. Apa Itu meneh Jawa bahasa apa Jawa apa ya? Romo Inggil. Aduh, kenapa gitu? Nek basa Jawane biasa apa, Mbak? Zero. Zero waste landfill. Intinya kita berusaha untuk tidak membuang ke TPA gitu setiap event kita. Oh. Maaf. Berarti sudah punya sistem untuk mendaur ulang atau manajemen sampah? Apa sudah punya bank sampah? Kita nggak membuat, tapi kita itu WCD ini adalah kumpulan dari berbagai komunitas, gerakan, terus apapun siapapun boleh bergabung sama kita. Jadi nggak harus orang yang di lingkungan pun boleh. Nah, termasuk bank sampah, terus perusahaan daur ulang. Jadi kalau kita ada gerakan itu kita
mapping dulu. Misalnya di lokasi Solo nih, Iya. kita lihat dulu bank sampah terdekat itu di mana atau pengepul terdekat di mana gitu. Terus residunya kira-kira ada nggak perusahaan daur ulang di situ gitu. Iya, Misalnya kita udah mikirkan Oh. seperti itu dulu. Oh iya. Berarti konco-koncone teman-teman Madura ini. Ya ya. Jadi ini konsepnya kan berarti berkolaborasi. Iya. Jadi mengundang semua kolaborator untuk berkolaborasi ke Iya. dalam gerakan World W- Clean Up. CD. Ya. Oke. Mbak, yang jadi menarik tadi sempat disinggung September minggu ketiga. Iya. Itu apa sih gerakannya? Heeh. Macam-macam sih. Tergantung dari tiap wilayah karena setiap wilayah di Indonesia itu kan punya ciri khas sendiri gitu. Ciri khas Iya. sampah tersendiri gitu. Iya, Oh, misalnya kalau daerah yang Manado, Sulawesi itu kan mereka laut ya, banyak Ya. laut. Nah, mereka bisa clean up di bawah dasar laut gitu misalnya. Oh. Terus misalnya kalau Jawa Tengah itu kan banyak sungai misalnya yang Iya, kotor. iya. Nah, kita gerakannya di sungai gitu. Hmm. Misalnya Jakarta, karena Jakarta itu kan sampah di daratannya gitu misalnya yang kotor. Nah, mereka vlogging. Kemarin ada juga sama Cinta Laura itu kan. Vlogging apa, Mbak? Vlogging, bukan vlogging. Vlogging. Vlog ya. Jadi itu jogging sambil bersih-bersih. Jogging sambil bersih-bersih. Menggeh-menggeh karo menguti sampah. Iya, betul. Pasti Iya. menarik. Itu rutin Rutin. dari sejak Sejak setelah pandemi ini. setelah pandemi. Berarti Sebentar. 2000 Karena ini kita ngomongnya di Solo ya. Di Solo Kalau di Solo seperti apa? berapa ya? agak kurang ya jujur. Ada pengurusnya di Solo nggak sih? Agak kurang ya jujur kalau ini agak kurang ya. Saya cuma bisa menjawab mungkin agak kurang gitu. Tapi ini mudah-mudahan jadi edukasi buat Iya. kita semua ya. Mungkin dari Nanti teman-teman yang uh-uh. nonton bisa ikut berkolaborasi. Iya, mungkin dari Boleh. kita dulu, guys. Oke. Jumat ya, Mbak. Tapi September selewat nih. September selewat Iya. deh. Kita baru merencanakan nanti Ya, mungkin akan ada agen 2 lagi. minggu sekali di CFDC vlogging. Oke. Oke. Nah, ini menarik. Oke. Masalah sungai. Ya, ngomong ke masalah sungai. Ini aku jadi ingat sama yang namanya yang viral juga di sosial media. Ini kan ada kawan-kawan dari Pandawara kalau nggak salah. Pandawara Group. Nah, apakah WCD ini WCD sama ini- atau bagaimana? Beda ya kalau Pandawara itu kan personal, maksudnya yang grup yang mengajak masyarakat untuk bersih-bersih gitu. Kalau kita kan lebih global, lebih besar. Jadi nggak cuma bersih-bersih di satu tempat itu selesai gitu, nggak. Tapi kita masih memantau daerah tersebut. Terus kita seperti yang saya tadi bilang, kita juga mengedukasi masyarakat sekitarnya gitu. Oh, iya. Jadi sasaran kita itu sebenarnya misi dari WCD itu mengubah perilaku masyarakat. Masyarakatnya sendiri. misinya mengubah perilaku masyarakat tentang sampah? Iya. Oke. Visinya apa, Mbak? Ya mengatasi permasalahan sampah. Visinya mengatasi permasalahan Iya. sampah. Sorry ya, Mbak ya. Maksudnya WCD ini saya baru tahu kira-kira 2 minggu yang lalu. Oh iya. Ya walaupun gerakannya ternyata sudah masif. Iya. Ternyata Dan udah anggotanya juga banyak. 24 juta orang gitu. Tapi terus terang ini benar-benar saya belum ternotis sama sekali. Iya. Baru 2 minggu yang lalu ya, guys. Ya. Hmm, Itu pun juga lewat dari salah satu kawan kami. kawan kita yang namanya Mbah Danang. Mbah Danang Gembur, orangnya ada di sini. Oh iya. Nyonji tuh kayak. Nyonji lawas tenan. Ya, itu baru ternotis. Sebelum menginjak lebih jauh, rencananya apa, Mbak, untuk Solo sendiri? Jadi Solo itu merupakan salah satu tempat ya yang saya jadikan sebagai center Jawa Tengah.
Jadi kalau menurut saya, pandangan saya mempelajari daerah yang ada di Jawa Tengah, kalau Solo itu berhasil sepertinya akan diikuti oleh kabupaten kota lain. Oh. Indikatornya apa? Karena apa namanya, secara budaya, secara masyarakatnya itu banyak berpengaruh itu Solo ya, daripada Semarang yang saya lihat. Karena Semarang kan terlalu majemuk gitu loh, udah ini bercampur gitu. berarti dari sisi antropolognya ya. Iya. Tapi kalau dari sisi ininya, dari sisi habitnya, kalau dari habitnya jangan-jangan Solo ini memang benar-benar orang yang seneng nyampah gitu. Sebenarnya enggak juga sih. Enggak juga. Iya, cuma kan memang terkadang itu gini loh, orang pingin membuang sampah sesuai tempatnya. Iya. Tapi kadang ada yang kurang adalah kekurangan tempat-tempat sampahnya. Gitu Saya juga setuju. bisa. Saya setuju. Iya. Saya sepakat kalau ini. Karena saya sendiri kalau mau buang puntung rokok, Iya, biar tidak nyampah gitu ya. Maksudnya ini kan ya bukan saya sok bersih, tapi ya memang pengennya sih buang puntung rokok ya di tempat Iya, tempat sampah atau di apa gitu. Itu memang sangat susah sekali di Solo. Memang berarti kekurangan ya. iya. Akhirnya saya buang di jalan. Itu saya yang ambil kemarin kayaknya Mas. Maaf Mbak, jadi ngerepotin Mbak. Tapi ya, tapi ya emang gitu. Memang di Solo, saya akui ini problemnya adalah tempat sampahnya kurang. Tapi Iya. ya, walaupun bukan problem utama gitu ya. Cuman ya mungkin saya sendiri juga belum sadar kalau misalnya di kota-kota di negara-negara lain, taruhlah Singapura gitu. Iya. Orang rokok itu nggawa asbak dhewe, dicecek dhewe disimpan. Iya memang. Iya. Rokok ada. dicecek disimpan. Nah, itu yang dulu saya pernah punya. Tapi terus carry neng dia karena orang sadar ya, karena Iya. belum habitnya belum terbentuk. Tapi mudah-mudahan dengan ini lama-lama bisa terbentuk. Oke. Mbak, rencana kedepannya WCD ini, berarti kan ini kita ngomong Solo, Jawa Tengah, Mbaknya kebetulan dari Batang ya? Iya. Wah, dari Batang. Solo, Jawa Tengah, Indonesia. Indonesia. Rencananya seperti apa Mbak? Apa gerakan selanjutnya? Ataukah cuman edukasi-edukasi atau ada apa gerakan nyata? Gerakan yang sesuai sama kayak tadi per kota tadi, yang sama mungkin dengan tahun kemarin atau baru lagi atau bagaimana? Jadi banyak mungkin yang ada di pikiran kita yang akan kita mulai eksekusi satu-satu. Salah satunya di tiap kabupaten kota, terutama ini saya bicara Jawa Tengah, akan ada satu kabupaten itu ada satu desa atau kelurahan binaan. Bahagia, menarik. Nah, jadi kita kan tahu masyarakat mungkin tadi perkampungan atau apa kan belum manajemen tentang sampahnya belum bagus gitu ya. Nah, kita akan mendampingi gitulah, mendampingi sampai benar-benar wilayah itu bisa merdeka sampah istilahnya gitulah. Oke. Merdeka sampah. Iya. Artinya ya sampah yang mereka hasilkan itu nggak harus keluar, udah selesai di rumahnya sendiri, sudah terkelola misalnya. Sudah dimanfaatkan. Contohnya seperti apa Mbak? Contohnya seperti Nah, apa? misalnya kalau di perkotaan itu kan jarang ada lahan misalnya. Ya. Nah, Mas ini kalau buang sisa makanannya kemana? Ke tempat sampah. Tempat sampah. Nah, itu kan yang bikin Putri Cempa meledak berarti kalian ternyata. Iya. Iya. Iya, jadi Iya. tanpa kita sadari ya, Iya. organik ini kalau terkumpul menggunung kan jadi gas metana yang itu bikin meledak dan menimbulkan api. Nah, kayak kasus dulu yang di TPA Lewi Gajah itu kan sampai meninggal. Bandung ya. Iya, itu karena Iya, gas iya. metana. Jadi misalnya ini contohnya di daerah yang ini ya, yang kurang lahan bisa kok pakai biopori. Contohnya seperti itu. Biopor itu seperti apa Mbak? Jadi cuma peralon kita buat lubang. Nah, sampah-sampah organiknya masukin aja di situ, itu jadi pupuk buat tanaman bagus. Oh, Oke. oke. Mbak, ini menarik. Maksudnya ini sekalian edukasi ya. Kita mau mulai dari rumah dulu nih. Ya. Kita mulai dari rumah kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan dengan sampah-sampah rumah tangga? Ya. Yang Sisa paling penting makanan, itu. plastik,
apa ya, yang paling banyak kan itu ya, sisa makanan, plastik, mungkin sama kertas-kertas. Kalau kertas mungkin bisa didaur ulang ya. Iya. Tapi kalau yang kayak gitu-gitu seperti apa Mbak perlakuannya? Contohnya, Kalau contoh ini iya, aja, contoh. kalau misalnya yang ada di lingkungan rumah, kalau misalnya masih ada lahan bisa ya ditimbun gitu. Atau tadi bikin biopori, atau kalau misalnya mau sedikit cuan gitu bisa magot. Magot, Apa ini? magot itu kayak apa ya? Set. Uget-uget. Set. Yang pokoknya yang buat makan burung itu loh. Nah, Caranya gimana tuh Mbak? kalau itu saya sebenarnya bukan ahlinya. Ada ahlinya sendiri. Kita juga kerja sama teman-teman yang Oh iya. nangani Tapi magot ada ininya ya, ada di dalam BCD ini nantinya akan ada sosialisasi masalah itu. Ada. Jadi WCD itu nggak cuma orang-orang yang tentang lingkungan saya bilang. Jadi ada yang memang tentang lingkungan pun beragam. Ada yang memang bisa kompos, ekoenzim, magot gitu. Nah tadi tanya sampah organik ya. Itu juga yang buah itu bisa jadi ekoenzim. Caranya piye Mbak? Nah, itu susah ya. Ya pokoknya kita mungkin di Google udah ada kali ya. ada. Nah, mungkin bisa di Mudah kok sebenarnya penanganan sampah. Cuma kadang mau atau tidak aja. ya. Iya sih. Kalau dari Mbak sendiri dengan sampah rumah tangganya Mbak diapain? Kebetulan saya rumahnya di desa dan lahannya masih luas. Iya. Jadi kalau untuk yang organik saya bikin belumbang. Belumbang itu kolam. Ya, Terus ya semuanya masuk ke situ. oh jadi makan ikan. Enggak, ya jadi kompos kan dikumpulkan gitu. Jadi saya punya kolam ikan juga. Oh, belumbang itu maksudnya tidak berair ya? Enggak. Oh, sorry, aku pikiranku belumbang itu ada airnya karena Apa zaman ya sebutannya kalau daerah sini ya pokoknya jugangan. Nah, itu. Tak jugang sih San. Nah, itu pokoknya intinya bolongan itulah. Oh iya. Kalau saya kan Itu kalau tahunya organik. belumbang. Mbak. Organik. Kalau Kalau yang plastik plastik Kan dan sebagainya, tinggal kita pilah. pilih-pilih gitu. Ya, jadi kalau yang botol PET itu kan bisa kita Botol ini. PET apa? Botol PET itu loh kita kalau beli minuman kemasan itu kan ada botolnya. Oh, botol PET itu namanya. Nah itu kita bisa jual kan kertas, Iya. bisa Oh, jual gitu. jadi Iya. uang. Terus labelnya itu juga masih bisa, tutupnya bisa. Ya, oke. Jadi sumber ekonomi alternatif. Iya, Iya, kalau betul. kita mau milah gitu malah kadang di rumah tangga itu nggak ada sisa makanan kok, Iya sih. nggak ada apa namanya. Kalau kita sudah mulai memilah gitu juga ya, kita jadi mikir buat nggak beli makanan itu pakai plastik. Kan orang-orang zaman dulu tuh suka pakai besek atau apa namanya rantang kan. Kenapa sekarang nggak diberlakukan lagi? Iya. Kalau saya masih bawa itu. Rantang. Bukan rantang sih tapi apa namanya? Tupperware. Tupperware. Nggak boleh sebut mereknya aja. Tupperware itu kayaknya sudah bukan jadi merek, itu kayak kata-kata Iya. odol itu loh. Iya. Kalau saya udah pakai itu tapi yang bisa dilipat, jadi praktis. Kalau mau beli cilok pakai itu tinggal tak ini kan. Oke. Hmm. Ini sebenarnya mudah, tapi yang susah adalah mengubah habit. Nah, ini adalah Ya, mengubah habit. tentang kemauan tadi ya. Nah, Pak. Kemauan. gelem apa ora kan garek ngono. Sadar nggak gitu. Nah, itu emang yang susah itu di situ ya. Mungkin tantangannya memang gitu. Ya mungkin itu jadi PR kita semua ya. Iya. Mulai dari kita, mungkin dari yang di sini besok udah nggak boleh lagi nyampah. Nah, Tapi ya ora mungkin. Di pesimisin dhewe. Ya, oke. Mbak, ngomongin masalah WCD. Sebenarnya WCD ini terafiliasi dengan apa? kita terafiliasi dengan semuanya sih. Pemerintah juga? Dengan semuanya kita siapapun kita terima asal itu tidak mengarah ke sesuatu yang spesial misalnya jadi milik seseorang atau milik instansi atau menjadi misalnya ada partai jadi seakan-akan kita Oke. itu ini. Jadi iya. kita itu tidak netral gitu dengan siapapun. iya. Ini murni pergerakan. Iya, termasuk kalau kita misalnya kerjasama sama perusahaan gitu, Iya. kita juga tidak mau dikontrol mereka, tapi mereka yang harus mengikuti rules-nya gitu. Oke. Iya. Mbak,
kalau kami kebetulan ini teman-teman ini sering mengadakan acara. Kira-kira apa yang bisa kita Iya. kolaborasikan? Itu malah pertanyaan yang saya tunggu sih. Jadi kita memang seperti kemarin ya ketemu sama Mas Heru yang Jekidok Oh, itu iya. juga. Iya. Jadi kita memang mendekati musisi-musisi juga untuk setiap konsernya mereka request penanganan sampah di konsernya. Jadi kalau nggak ada waste management itu jangan mau gitu. Dia nggak mau. Atau tambahin harganya buat dikasihkan ke waste management itu biar sampahnya terselesaikan. Iya. Sampahnya berarti kita bisa berkolaborasi nantinya ya? Iya Mas, ya? banget. Kemarin kita juga sempat pegang event clear semuanya nggak ada sampah. Oke, mungkin nanti bisa dimulai tanggal 22 ya. Tanggal 22 Oktober mungkin kita nanti kontak Mbak ya, Mbak. Nah, nanti Dengan mungkin- manajer saya, wah gayane Pak. Uh, Kayak artis ngono lho Mas. Iya. Heeh. Iya. Nanti mungkin tanggal 22 mungkin kita bisa berkolaborasi, Mbak. Mudah-mudahan. Iya. Mungkin ini pertanyaan ini juga cukup menggelitik ya, Masnya. Sebuah pergerakan itu kan tidak mungkin tidak dibutuhkan waktu. Nah, Iya. untuk mengatasi kebutuhan waktu ini seperti apa, Mbak? Seperti apa? Kalau WCD? Kita karena kita relawan ya. Kebanyakan ya karena kita udah tahu kita relawan. Ya banyak juga yang dari dari diri sendiri panggilan aja buat kayak misalnya saya sama teman-teman saya ada cewek kan 4. Iya. Itu namanya Sri Kandi. Jadi kita roadshow juga sebenarnya ke seluruh wilayah di Jawa Tengah. Kemarin September itu pakai uang sendiri. Pakai uang pribadi gitu ya? Iya, ada teman saya yang dari Blora, Salatiga, saya sendiri dari Batang. Itu kayak gitu. Wah, ini juga namanya kolektif ini. Tapi itu alhamdulillahnya ya. Alhamdulillah. Semesta itu kayak mendukung. Jadi kalau kita misalnya main kemana gitu ada yang Mbak hotelku ini kosong gitu misalnya ya di Solo, terus Mbak nanti udah tak siapin ya ini gitu. Jadi terkadang kita nggak sengaja Iya. itu dapat seperti itu gitu. Privilege itu ya. Iya. Ini Tapi menang. kembali lagi ke yang mungkin di acara band tadi ya Mbak, di suatu gigs atau acara band tertentu tadi. Mungkin apakah ada mungkin himbauan selain tadi kan ada waste management dan sebagainya. Apakah bisa ngasih mungkin dari musisinya ngasih himbauan seperti apa atau bagusnya Iya. seperti apa gitu? Wajib sih harusnya juga selain dari MC, musisinya juga mengingatkan untuk penonton yang ada di situ itu di sebelah kalian itu tempat sampahnya ya jangan dibuang sembarangan gitu Oke. misalnya. Iya. Kalau misalnya kalian nyari nggak ada cari temen atau mas-mas atau mbak-mbak yang pakai ini ya gitu untuk membantu iya. membuangkan sampahnya atau mengumpulkan. Iya, iya. Oh iya. Ini menarik ini. Ini menarik. Mbak di ya gini, maksudnya sebuah pergerakan tidak mungkin urunan terus. Tidak mungkin menggunakan dana pribadi terus. Iya. Iya. Karena apapun yang terjadi, gerakan ini harus ada dan tetap Berjalan. berkembang. Kalau yang sekarang terjadi untuk menghidupi waktu itu, dengan waktu itu, bagaimana untuk WCD ini? Kalau kita biasanya juga siapapun yang mau berkolaborasi itu boleh jadi misalnya ada yang kasih donasinya berupa makanan untuk konsumsi, bisa berupa karung gitu kita terima. Jadi kita meminimalisir untuk menerima dana. Jadi kalau bisa kasihnya kita itu ya kebutuhan kita aja bukan Berupa barang lebih, gitu ya, itu malah lebih enak gitu. Iya. Kita lebih ke arah situ. Make sense, maksudnya masuk akal. Iya. Masuk akal. Tapi saya masih saya kejar terus nih, Mbak. Iya. Ini karena kami Iya. kami juga bergerak di bidang nirlaba. Tapi apapun ceritanya, semuanya butuh waktu. Gitu. Iya, betul. Mau itu pengadaan kantong kresek, pengadaan kayak gini, walaupun kami nirlaba gitu ya.
tapi semuanya butuh waktu dan ini akhirnya kita harus memutar otak untuk mendapatkan ini untuk membiayai pergerakan kami gitu. Nah, kalau kami mungkin jual merchandise nih. Iya. Kita jualan kaset. Itu untuk menutup kebutuhan waktu. Nah, kalau dari WCD seperti apa? Atau cuman Mbak dengan keyakinan bahwa aku mbok kei karung we aku iso gede gitu. Kan ya mungkin bisa, tapi apa ya kayak gitu gitu. Iya sih, kalau seperti itu kita kemarin seperti jualan kaos atau apa sih lebih ke seperti itu. Terus karena kebetulan kolaborator kita kan dari berbagai jenis ya. Selama ini terbantu karena memang kalau WCD Jawa Tengah terutama saya nggak ingin menghabiskan dana itu hanya satu kali untuk bersih-bersih aja. Tapi lebih ke tadi saya pengen mengarahkan kayak kita mengajukan CSR itu untuk desa binaan. Jadi lebih jadi wujud yang nantinya itu lebih bagus lagi untuk sustainable. Berarti ini ada CSR. Ada misalnya ada pengajuan CSR. Akan ada pengajuan CSR. Tapi dari manajemen sampah itu sendiri, itu apakah apakah mendatangkan waktu untuk pergerakan? Maksudnya? Kalau untuk yang kita ada satu program namanya Waste Management Program. Kalau itu memang kita sudah yang profesional. Jadi orang-orang yang ada di situ pun yang tingkat kalau membersihkan itu enggak yang cimi-cimi itu enggak. Tapi tangannya udah cepet banget. Termasuk misalnya dalam satu event itu udah bisa langsung memilah dengan cepat gitu. Berapa menit itu kita udah selesai. Dan hasilnya nanti akan dijual. Iya, hasilnya dijual, terus mereka juga bayar kita kan untuk misalnya pengangkutan, untuk teman-teman yang membersihkan di situ gitu. Biasanya dapat. Kita baru pegang event balap sepeda nasional kemarin juga itu profesional. Oke. Sekarang balik lagi ke masalah, berarti kan pergerakan ini harus membutuhkan waktu. Waktu dihasilkan dari waste management program dari yang profesional. Jadi misalnya ini cara bodohnya saya gini Mbak ya. Ini benar atau salah? Tapi mudah-mudahan bisa biar bisa diterima sama pemirsa pendengar kita. Kira-kira seperti ini, Mbak. WCD bekerja sama dengan sebuah event. Nantinya akan mengumpulkan sampah. Sampah tersebut akan dijual mendatangkan sebuah waktu, nominal waktu tertentu. Itu yang akan dibuat untuk pergerakan. Betul. Oke, tertangkap sekarang. Berarti memang dari souvenir, dari merchandise dan dari waste management program. Oke. Terus tadi itu di satu sisi, di sisi lain Mbak tadi juga menjelaskan tentang bekerja sama dengan event atau penyelenggara event gitu ya. Yang nantinya penyelenggara event itu akan bekerja dengan memberlakukan WCD ini secara profesional. Betul. Berarti akan keluar sebuah nominal untuk penyelenggara event tersebut. Oh gitu. Jadi misalnya saya punya event lomba lari nih Mbak gitu ya. Aku butuh waste management system. Terus dari WCD akan mengeluarkan nominal ini. Oke Mas, saya pegang waste management system, waste management programnya dengan nilai waktu RPX gitu. Iya, tapi kita masih yang bukan benar-benar dengan nilai yang besar gitu. Tapi kita lebih ke kenapa waste management ini sebenarnya buat wahana atau wadah kita mengedukasi event-event itu supaya lebih green event gitu loh, peduli terhadap sampahnya. Jadi kita sebenarnya itu semi relawan.
Jadi pendanaan itu buat pengangkutan, buat pemilahan, terus buat pengolahan gitu. Bukan yang pure untuk apa ya, gerakan kita gitu enggak, tapi lebih ke memperlakukan sampahnya ini nanti. Oke. Mbak. Ya. Dengan kelas event kayak kemarin lomba balap karung. Kalau itu Lomba balap karung tolong long. Patidae. 17-an kalau itu. Lomba balap sepeda. Nominalnya berapa, Mbak? Sebutin aja nggak apa-apa kalau. Itu kita membersihkan 125 km. Anjay, nek kuwi yo kesel tenan. Ya, dengan apa namanya di titik start. Terus ada 5 water station yang kurang lebih kita jalan buat membersihkan itu sekitar 200 meter ya. Karena kalau sepeda kan dilempar itu. Iya. Itu ada 5 water station dari Colomadu startnya, terus terakhir di Cemoro Kandang untuk titik finish. Itu kita 3.500.000. Oh ya, itu kalau bagi ini ya inilah maksudnya. Yeah. Kalau tadi saya tidak singgung masalah berapa rupiahnya jadi ambigu. Iya. Tapi karena ini sudah terbuka untuk kelas event yang berapa? 125 km. Iya, itu kurang lebih karena kita waktu itu masih promo, tapi ya kurang lebih segitu karena kita itu lebih mengarahkannya ya exposure-nya ini biar orang-orang kalau mengadakan event lagi itu lebih bertanggung jawab seperti mereka gitu. Oke. Kemarin siapa yang mengadakan, Mbak? Itu dari Jelajah Sport. Jelajah Sport. Oke. Ya. Berarti... Kalau mikirin 125 kilo dengan sampahnya yang sebanyak itu ya nominal itu nggak ada apa-apanya. Iya. Gitu. Apalagi uang pendaftarannya. Dan itu kita hanya 15 orang loh yang bersihin. 15 orang, Mbak. Hanya 15 orang. Ya numpak pit kabeh Mbak kuwi, Mbak. Iya. Iya, memang kita cepet, Mas. Kan saya bilang kalau untuk yang itu kita sudah pakai teman-teman yang memang bisa bekerja cepat gitu. Dan yang memang jiwa relawannya tinggi juga sih. Itu 125 kilo dibagi per berapa tadi 5 water station sama start dan ada titik finish. Berarti jadi ada tim sweeping juga. Ya, untuk pembagian untuk teman-teman WCD sendiri itu dibagi seperti apa dengan 15 orang ini? Jadi setiap water station itu ada 2 orang di water station. Jadi ada tim sweeping juga yang dari kita membersihkan start. Jadi kita sampai ke water station itu udah bersih, tinggal milah, udah langsung angkut kayak gitu terus. Jadi memang bekerja cepat karena sepeda kan udah cepat selesai. Bisa dibayangkan nggak? Saya sedang membayangkan sembari membayangkan ini. Makanya tadi sampai nanya kan, Mbak, 15 orang 125 kilo dengan water seperti itu. Jangan dibayangin, Mas, dilakuin aja paling betul. Paling ya miso-miso. Mas mau saya nggawa botol aku ora apa-apa aku. Merek meneh. Mbak, program ke depan untuk edukasi masyarakat carane meh piye iki, Mbak? Nah itu selain lewat kita tadi desa binaan, kita juga roadshow, ada roadshow ke sekolah, ke kelurahan, desa gitu. Jadi kita kerjasama juga sama kadang Ibu PKK, bank-bank sampah gitu. Nah rencana ke depan karena Indonesia, Jawa Tengah juga sebenarnya banyak bank sampah tetapi tidak aktif ya karena mereka mungkin kekurangan sampah. Kenapa kekurangan sampah? Karena memang di rumahnya nggak dipilah gitu, nggak dibawa ke sana, jadi mereka nggak bisa hidup. Padahal bank sampah itu kan hidup dari sampah. Iya. Nah, di Solo bank sampah mana, Mbak? Ada sih, ada. Oh, banyak ya. Cuma kadang kan kita nggak tahu. Nah kita sedang membuat ini, saya sedang mapping sama teman-teman itu biar nanti ketika ada yang pengen tahu gitu, misalnya dia ngeklik website nih, pengen buang sampahnya kemana atau dibawa kemana itu, misalnya daerah sini Banjarsari gitu atau mana gitu kan. Mau dibuatkan draft seperti itu ya? Di website jadi akan muncul
misalnya bank sampah A, B, C Iya. dengan misalnya dia pelayanannya antar jemput atau apa atau harus sudah terpilah Datang, ya atau bisa ada kan yang ditukar dengan emas atau bentuknya bisa tabungan sembako. Nah, kita akan mencoba mengaktifkan itu. Jadi memang ini kan perkembangan zaman ya Mbak ya. Maksudnya ini mungkin bisa jadi referensi juga. Aku mau ning saya lupa Mbak. Tapi di mereka itu Eropa. Ini New Zealand waktu itu tahun Australia benar. New Zealand Australia no Mas. Selandia Baru ini. Ya, Australia Mas. Kancane Australia. Nah, tanggane itu mereka sudah pakai aplikasi untuk terkait sampah. Iya. Jadi mereka itu sudah ya mungkin ini jadi menarik juga misalnya nih aplikasi nasional itu ya ada yang Solo, kita di Solo, Kecamatan Banjarsari sudah ada bank sampahnya, tinggal pilih bank sampah ini tik gitu. Oh ya udah dia nanti akan nyamperin gitu, misalnya kayak gitu. Tapi ini juga di New Zealand sudah seperti itu. Nah, Mbak harapannya sendiri dengan WCD itu kan berarti visinya seperti tadi. Perubahan perilaku masyarakat, menyelesaikan isu persampahan. Target Mbak. Kalau dari WCD sendiri untuk bisa mencapai misi dan akhirnya visi itu berapa lama? Dengan Indonesia yang kayak gini? Kalau saya sih lebih karena mungkin saya akan kembali fokus di Jateng aja karena Indonesia terlalu luas buat saya gitu. Saya pengen fokus di Jateng sih dalam 2 tahun kepemimpinan ke depan. Pilih saya bukan nomor berapa ini? Ya, itu saya pengen setidaknya muncul seperti tadi desa binaan itu benar-benar memang masyarakatnya berubah. Sebenarnya kita udah berhasil, contohnya di Kudus. Itu teman saya kan ada WCD Kudus. Yang area sekitar Menara Kudus itu loh. Dulunya desanya kumuh, tempatnya pedagang kaki lima naruh itu sembarangan terus sempit. Sekarang desa itu bersih, bahkan setiap rumah bisa menghasilkan pupuk kompos yang dijual juga. Jadi desanya udah benar-benar bersih. Mungkin kalau ke sana main di sekitar situ mereka udah mengelola sendiri di rumah. Keren. Jadi kalau misalnya ada 35 kabupaten kota yang desanya berhasil gitu aja kan berarti akan orang Indonesia kan suka niru ya. Kalau jualan ini sukses mereka akan niru. Nah, kita pengennya kalau ini nanti sukses akan ditiru juga oleh desa-desa lain. Iya. Memang tapi apapun itu kalau Indonesia saat ini ya harus viral sih Mbak. Ya itu yang kita agak kurangnya di situ memang. Ya bantu viralkan ya teman-teman. Ini salah satu kontak teman saya yang tukang viral. Tukang viral ini. Kita memang kekurangan timnya itu di sosial media jujur memang. Kalau yang bersih-bersih, yang mengelola sampah, yang bisa makot kelola ada semua, cuma yang kurang ya itu teman-teman yang di media sosial kurang. Itu nek kowe tertarik atau untuk kalian tergerak sosial medianya untuk bergabung ke WCD, kowe iso nyekel media sosial. Iya. Nah, jadi untuk peduli lingkungan, untuk berkontribusi dengan bumi itu nggak harus kita bisa ini kok mengolah sampah, harus kita bersih-bersih. Tetapi misalnya masnya kok bisanya podcast nih dengan ini. Nah, ini kan salah satu wadah untuk menyampaikan edukasi. Nah, contohnya gitu. Kayak misalnya orang yang bisa media sosial, dia bisanya di rumah, desain, bikin gambar atau apa, ya itu dia bisa berkontribusi juga kan. Iya. Karena sebenarnya yang viral udah ada Pandawara kemarin ya. Nah, kita itu juga calon juga kok Mas, cewek-cewek. Sri Kandi ya namanya? Sri Kandi. Berempat tok yo nyemplung kali-kali. Enggak, kita akan menaikkan. Bukan cuma kita sebenarnya senternya, tetapi Sri Kandi yang ada di seluruh Indonesia, kalau bisa ya di seluruh Jawa Tengah dulu gitu. Jadi kita akan menaikkan
bahwa ada kekuatan-kekuatan dari wanita itu yang bisa menyelesaikan. Jadi saya pernah ingat kalau Sri Kandi itu kan dia dijadikan panglima perang ya untuk Pandawa. Jadi kalau tanpa Sri Kandi itu kan perang Baratayuda tidak akan selesai gitu. Termasuk ya mungkin ini kan udah ada yang viral membersihkan. Nah kita sebagai Sri Kandi ini yang akan menyelesaikan. Setelah dibersihkan diapain? Oh iya. Kita akan membantu mengelola, mengedukasi jadi sustainable. Keren. Ini pergerakan ini menarik. Bagus sebenarnya, bagus sekali karena ini kan cuma kurang viral Mas. Iya. Nanti mudah-mudahan bisa viral Mbak. Ya, setelah ini semoga lewat ini viral insya Allah. Ya tolong di garis bawahi kata-kata itu. Karena ya mungkin thumbnailnya nanti dibikin WCD OTW viral gitu ya. Iya boleh. Enggak apa-apa. Ya. Kayak sopo kayak. Oke Mbak. Berarti kan target berarti 2 tahun lagi Jawa Tengah sudah teredukasi. Iya. Paling tidak seperti itu ya. Boleh kasih pesan nggak buat teman-teman pendengarnya Bonrojo Records? Oke. Kalau saya sih nggak pengen ngomong yang banyak ya. Karena dalam untuk bumi, untuk lingkungan itu yang penting bukan kata-kata mutiara sih, tetapi lebih ke aksi nyata. Ya. Aksi nyata. Iya, itu bisa kita mulai ya dari diri sendiri. Dari kita sendiri. Pokoknya mulai saiki buang sampah ya aja ning gone lemai tanggamu. Nah, paling ora mbok kei tong sampah minimal, nek duwe ya blumbang. Biopori. Buang mantan sembarangan. Buang mantan sembarangan. Wah, aku ora ndek mantan kabeh tak openi kok. Wih, tenangane Mas. Udah tenan kok. Mbak. Anu. Wis turu wonge lagi loro cacar air. Oke. Mungkin perbincangan kita kali ini kita cukupkan Mbak. Atau masih ada yang mau disampaikan? Enggak sih, kalau ini udah cukup. Karena buat saya yang tadi dibilang, kita kalau ngomong itu kan mending kita langsung gerak. Iya. Oke. Oh mungkin ini Mbak, maaf. Oh ya, boleh dimaafkan. Boleh. Mungkin pergerakan WCD ini bisa dilihat atau dipantau di sosial media itu di mana? Ya, kalau Instagram kita itu di WCDID Jawa Tengah. Ada TikToknya tapi baru 1. Mbaknya sendiri belum punya TikTok ya? Iya gitu. Ya saya udah bikin beberapa konten, cuma belum sempat mengunggah ke. Enggak, ya sebenarnya sih keren sih menurut saya, cuma saya belum menemukan caption. Kadang mau menaikkan itu butuh kata-kata yang menggugah gitu. Iya. Sedangkan kita kan lebih banyak di lapangan, betul. Itu yang kurang. Ya sama seperti kita berarti Mbak. Iya. Kalau enggak ada juga di World Clean Up Day Indonesia. Instagramnya itu. World Clean Up Day Indonesia. Kalau Jawa Tengah atau? Instagram. Kalau Indonesia, kalau Jawa Tengah? WCDID Jawa Tengah. WCDID Jawa Tengah. Enggak pakai dot-dot gitu ya? WCDID langsung. Jawa Tengah langsung. Oke. Ya mungkin dari teman-teman yang mau cek pantau atau mungkin bisa membantu di sosmednya tadi Iya. Nanti langsung kontak di WCDID Jawa Tengah. DM langsung cering. Apa sih? Pas respon karena handphone on terus ra koyo aku. Kok kan masalah. Oke, matur nuwun Mbak. Ya sama-sama, kita juga makasih sekali udah diundang di sini. Iya, sebenarnya saya yang terima kasih, kita yang terima kasih. Maaf kita nggak bisa nyuguh apa-apa Mbak, karena kalau kita nyuguh nanti takutnya nyampah. Iya. Betul. Jadi hari ini meja kita clean. Sesuai namanya ya, clean. World Clean Up Day, karena beliau-beliau tadi saya tawarin minuman kemasan. Kalau bisa jangan kemasan Mas. Waduh lagi. Kebetulan wedangane tutup. Wedangane ngarepan tutup. Meh tak dodok omahe jebul isih pilek. Oke. Sukses terus Mbak buat World Clean Up Day. Semoga visi misinya bisa tercapai secepatnya, tidak perlu 2 tahun. Amin. Insya Allah kita juga akan merubah habit kita mulai dari
sekarang? Ya besok lah. Nah, sesuk man. Saiki wis bengi yo. Gitu Mbak ya. Iya, sama. Matur nuwun Mbak, matur nuwun. Makasih, Mbak. Ditunggu ini. Oh ya teman-teman kalau mau pesen kaos Oh, isi bentar. What clean up di World ini. World Clean Up Day. Nanti bisa di DM di Instagramnya gitu ya. Iya, betul. Oh di sini udah ada kok Enggak. Instagramnya. Itu yang Jawa Indonesia. Oh Indonesia. Ini kaos baru atau Udah dipakai. udah dipakai? Maksudnya enggak? Ini desain keluaran baru. desain, oh bukan. Apa? Tadi sempat disinggung pada saat pertama kali kita ngobrol kita mau mengurangi sampah tekstil. Iya. Nah, ini baru. Kaos baru. Kalau merchandise-nya nanti misalnya kaos Baru, bekas Mas. tapi di sablon ya apik deh. Enggak, kalau yang pengen sih baru kita juga sediakan itu. Cuma kalau untuk teman-teman yang ini ya, kita yang core team berusaha memberi contohnya ya, kita pakai kaos sendiri, kita sablon. Oh iya. Iya. Oke, mungkin konco-konco sablon Drew Petru kowe nek nganggur. Iya, boleh loh. Kasih ininya kan nggak harus uang ya, bisa Iya. sablonan Mbak. Aku mau nyponsori sablon, Iya. boleh. Nah, konco kono sing tukang sablon Petru. Oke. Matur nuwun, Mbak. Makasih Mbak Sukses Siti. selalu. Sehat dan sukses selalu. Monggo ditutup gas kalau mau ditutup. Terima kasih kawan-kawan. Tetap pantau pergerakan dari WCD dan juga podcast Pondrojo Records. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.